Halo semuanya, balik lagi dengan saya Victor Axel, ada Pak Demianto dan ada Pak Tito. Halo. Nah, di video kali ini kami akan ngebahas metode yang favorit semua orang. Dan kami juga akan ngebahas gimana cara jalaninnya dengan benar. Metode apa? Scalping. Nah, Pak Tito, Ya, di video sebelumnya kan sempat ngomong ya kalau orang yang scalping itu tuh dibiarin aja, Pak. betul, akan loss dengan sendirinya. Iya. Betul. Terus kita ngapain bahas dong kalau begitu? Iya, ngapain jadi nggak usah dibahas nih. Iya, Jangan dong Pak. penasaran juga sih. Iya, penasaran Ayo kita juga. bahas ya. Nah, Sekarang kalau kita bahas kenapa sih orang sukanya scalping, maunya scalping. Coba kira-kira kenapa? Cepat. Cepet. Iya, tinggal klik-klik dapat duit. Oke, cepet. Berarti rasanya gampang. Ya kan, lantaran tradingnya dikit-dikit gitu kan. Iya, iya, iya. Jadi ngerasa gampang tadi kan. Hitungannya gini, kita cari 10 poin aja udah $100. Kalau sebulan udah 2.000, 3.000. Wah, standarnya Kapan orang bilang lagi? begitu kan, Iya. scalping aja. Ya kan sehari cari $100, sebulan lumayan. Iya. Ya kan, 2.000, 3.000. Apalagi? itunya Pak apa? Kliknya Pak, nagih. Iya. Edik. Edik ya, maksudnya berasa trader banget Iya, gitu kan. iya, Kayaknya iya, kalau iya. dikit-dikit ngeklik tuh baru namanya trading ya kan. Tapi nyatanya scalping tuh nggak gitu-gitu amat dan bukan begitu scalping kan. Dan yang apa ya, yang di ruang dealing, yang bagi seorang dealer waktu itu nggak usah diliatin, didiemin aja, pasti loss sendiri. Itu tuh yang scalper wannabe, yang scalperan. Apa sih yang scalperan? Mereka yang ya profit dikit ambil, tapi kalau loss didiemin. Alias Sampai biru. alias apa tuh? ABC kalau sekarang. ABC, ya kan waktu itu kita sebenarnya udah bahas tuh. Jadi tinggal tonton aja ya di video yang waktu itu ya. Mayoritas orang tuh sebenarnya seperti itu. Mereka nggak bisa amat menjadi trader yang cuma apa ya, latah ngatin temen, terus ya dikit-dikit trading, tapi dikit-dikit takut ngeliat pergerakan harga, takut ngeliat profit, takut ngeliat loss, ya kan? Maksudnya gini loh, kenapa orang yang dulu pernah kita bahas sebenarnya, profit dikit ambil sebenarnya karena takut. Iya. Ya kan? Loss dikit ditahan sebenarnya karena takut. Gitu loh, lebih detail tonton aja video yang waktu itu. Oke? Untuk metode scalping itu yang bener tuh kayak gimana sih Pak? Metode scalping yang waktu itu saya jalanin deh ya, yang saya Iya. bahas ya. Waktu saya menjalankan scalping, itu sebelum saya mulai trading, saya akan tentukan dulu area-area di mana saya mau scalping. Gimana cara menentukan areanya? Maka saya pertama akan menentukan area-area support ataupun resistance yang kuat. Gitu, misalkan dapat seperti ini ya, begini. Nah, ini paling kecil deh. Nah, saat marketnya masuk pada area-area ini, ya kan, baru saya akan scalping. Kalau enggak, ya udah saya tungguin, saya diem aja, nggak ngapa-ngapain. Nah Gitu ini loh. time frame berapa Pak? Oh iya, time frame. Time frame-nya saya menentukan ini berdasarkan time frame H4 atau H1. Jadi di H4 dan H1 saya akan cari support ataupun resistance yang kuat, yang strong. Ya kan? Kenapa? Menggunakan H4 dan H1 karena semakin besar time frame menunjukkan supportnya atau resistance-nya semakin kuat. Ya. Gitu loh, sehingga itu susah dijebol. Kalau itu susah dijebol, ini menjadi area trading yang aman. Iya kan? Untuk memantau harganya sendiri saat udah ketemu nih area-areanya, saya akan menggunakan M15 untuk ngikutin pergerakan harganya. Dan persisnya gini nih. Ini udah ngerti ya bagian sampai sini ya? Ya. Oke. Katakanlah misalkan udah ketemu areanya menjadi seperti ini. Saya gambarin agak gede deh. Oke, ini ada satu area, di sini ada satu area lagi yang lebih kecil misalkan. Oke. Lalu gimana saya menjalankannya? Saya menjalankannya misalkan marketnya di sini ya, turun begini, maka di sini saya akan buy. Ya kan? Begitu naik, saya close. Nih, cut. Ya kan? Turun lagi, ya udah saya buy lagi. Naik lagi, sampai sini misalkan, saya cut. Ya kan? Terus kalau naik terus gimana? Lanjut naik lagi, saya diem. Biasanya, sampai sini. Saya sell, ya kan? Lalu turun, saya cut pas di sini, ya kan? Dan seterusnya, ya kan? Atau misalkan marketnya dari sini saya buy tadi kan? Di sini saya buy, naik saya cut di sini kan? Udah benar dong? Lalu taruhlah di sini saya suka buy, ya kan? Misalkan di sini saya buy, turun lagi, saya buy lagi, di sini saya buy lagi, oke? Begitu naik saya buang semua, ini saya cut dua-duanya, gitu, saya cut. Gimana kalau marketnya nggak sesuai, ya kan? Kalau misalkan dari sini, saya misalkan di sini buy, ya kan? Di sini saya buy,
lalu marketnya turun. Ya kan? Maka saat marketnya turun di sini saya cut. Kenapa saya cut? Karena ini sudah bukan area saya scalping. Saya hanya mau scalping di area yang sudah saya tentukan. Ya kan? Kenapa di area yang saya tentukan? Karena ini adalah area yang strong, area yang susah dijebol, susah ditembus. Ya kan? Itu prinsipnya scalping. Gitu loh. Dan cara seperti ini ya udah jadinya lebih mudah. Nah, scalping itu harus yang kayak begini, Pak. Oh bukan, gini, jangan salah kaprah sama scalping adalah tekniknya. Ya kan? Tekniknya scalping. Banyak orang menerapkan dengan cara yang berbeda-beda. Ya kan? Tapi kenapa saya memilih cara yang ini? Kan? Karena kan saya dari ruang dealer, saya dari ruang dealing. Oh, dapat dapurnya lah otomatis dapat istilahnya. panduan. Saya kan ngintip dulu kan, ingat video kemarin kan. Saya perhatiin dulu orang-orang yang profit, saya pelajarin cara profitnya gimana. Karena kan sebagai seorang dealer, saya harus bisa membedakan mana yang scalper beneran, mana yang scalperan. Iya. Scalperan saya diemin. Scalper beneran, saya harus pantau kan. Saya harus pantau, dengan saya memantau, otomatis saya pelajarin. Yang dari semua scalping, banyak orang menerapkan cara-cara yang berbeda. Tapi yang seperti ini yang paling profitable, makanya yang seperti ini yang saya pakai. Gitu, jadi ya balik lagi, saya sih cheating ya. Saya nyontek sebenarnya. Gitu, dari sini aja sekarang kita bisa melihat perbedaannya. Ya, perbedaan yang scalper beneran sama orang yang scalperan. Dan satu yang paling membedakan apa? Scalper beneran, mereka hanya trading berdasarkan movement. Kalau bisa dibilang tuh berdasarkan area pergerakan marketnya itu ya. Betul, kita hanya trading ngikutin pergerakan marketnya doang. Dalam artian, pergerakan marketnya nggak sesuai pun, saya cut. Tadi kan, ini benar-benar nggak sesuai, saya cut. Gitu loh. Sementara mayoritas orang scalping, ini kan yang dilihatin bukan pergerakan marketnya, tapi yang pojok kanan bawah tuh. Yang profit sama loss. Profit and loss. Iya kan? Orang ngeliatin scalping kok ngeliatin profit and loss-nya. Makanya kalau udah lagi close panjang, panik. Bingung mau ngapain. Kalau yang scalper beneran, mereka nggak panik. Nggak sesuai, cut. Itu yang paling membedakan. Yang kedua, yang membedakan lagi apa? Prinsip dari scalpingnya. Prinsip dari scalping adalah trading pendek-pendek. Iya kan? Tradingnya yang pendek. Sementara mayoritas orang katakan apa? Ya, Profitnya pendek-pendek. Nah, profitnya pendek-pendek. Orang bilang, wah trading pakai gaya scalping aja. Yang atau, wah Denny tradingnya gimana? Saya scalper. Scalper tuh gimana? Profit dikit-dikit diambil. Bener gak? Itu mah kayak ABC Mas. Makanya, kebanyakan orang kan mindsetnya atau yang udah mereka ingat, yang mereka pahami adalah scalping adalah profit dikit-dikit diambil. Bukan trading pendek-pendek. Kalau trading pendek itu nggak peduli profit atau loss. Karena mereka hanya mengacu pada market movement. Kalau bisa PL-nya profit loss-nya dihilangin aja ya Pak. Nggak Jangan dilihat. Benar-benar nggak dilihat. Karena selama masuk dalam area ini otomatis profit. Gitu loh. Yang ketiga, yang membedakan lagi, scalper hanya mau trading dalam kondisi market yang normal. Ya kan? Dalam artian, kalau marketnya kencengan, marketnya lagi news, atau marketnya baru open atau baru mau close, itu malah nggak trading. Kenapa? Ya tadi, kalau marketnya tiba-tiba anjlok gitu kan, kita mau nge-cut tuh udah bingung duluan, udah kaget. Ya kan? Udah kaget, udah jadinya tuh semua serba ragu. Harganya lompat tiba-tiba gitu ya. Iya, makanya kalau yang scalper beneran, mereka trading hanya dalam kondisi market normal. Sementara yang scalperan, ini banyak yang kebablasan. Kebablasannya apa? Lagi trading, ya kan? Lagi asik-asiknya scalping ceritanya kan. Terus tiba-tiba ada news. Wah, lagi di sini trading, tiba-tiba ada news loncat nih, terus ke atas. Wah, lumayan juga ya scalping kalau lagi news. Bener kan? Terusin lah, scalping lagi news. Yang ada pas news berikutnya harganya bergeraknya berlawanan, loncatnya ke bawah. Baru panik. Ya kan? Panik, kaget. Makanya banyak orang kan profitnya berkali-kali, puluhan kali, hilang dalam sekejap. Hilangnya satu kali. Sekalinya loss, ludes. Iya. Itu mayoritas orang. Ya kan? Yang scalperan. Real scalper seperti ini. Gitu loh. Jadi kalau news trading itu beda metode, benar-benar totally beda metode. Wah, ya? totally beda metode. Itu nggak usah kita bahas lagi karena lebih susah lagi. Ini aja udah susah. Ya kan? Kenapa saya bilang ini susah? Gini loh. Untuk menjadi seorang scalper sebenarnya, yang orang tanpa sadar, itu pertama, kita harus bisa menjadi robot. Ya, menjadi robot. Dalam artian, kita hanya lihat movement kan. Nggak peduli marketnya naik ataupun turun. Ya kan? Nggak peduli profitnya berapa. Ya kan? Maksudnya lihat tadi kan, itu range-nya kan nggak menentu kan. Jaraknya kan nggak menentu. Ya kan? Banyak orang kan scalping, asal profit 10 poin diambil, 10 poin diambil. Bukan. Ya kan? Udah bukan areanya ya jangan. Makanya kalau orang yang beneran scalping, profitnya nggak menentu. Ya kan? Pendek-pendek.
Dan itu harus bisa berperan sebagai robot. Harus bisa benar-benar kill semua emosi. Gitu loh. Tapi yang menjadi problem berikutnya apa? Karena terlalu sering kan ngeliatin chart kan benar-benar kita hanya menunggu marketnya dan tradingnya pendek-pendek. Akhirnya kan sering kita melihat chart. Saat kita sering lihat chart, jadinya apa? Edik. Kita tuh nagih, benar-benar nagih banget. Kan gini, nagih tuh kalian bisa lihat sendiri di sini. Saya trading, lihat. Pagi Hang Seng, siang Kospi, setelah itu Nasdaq. Buset. Ini nggak kurang edik apa? Ya kan? Trading mulai jam 9 pagi, biasanya selesai jam 12, jam 1 malam lah. Terus itu nggak ada istirahatnya gitu Pak? Nggak ada istirahatnya, itu edik sekali. Itu mah namanya living for trading Pak, bukan tuh. Nah, iya benar. Itu living for trading. Iya kan? Malah kebalik. Ya kan, jadi orang kan banyak yang ngeliatnya, wah enak ya scalping ya, profitnya banyak ya. Yang profitnya tebal, yang kalian nggak tahu. Ya kan? Dan kita yang sama scalper, kita akui lah, coba. Kita mungkin profitnya banyak, tapi kita no life. Kita nggak punya kehidupan yang lain. Ya kan, kita bener-bener ya hidupnya hanyalah kita dan laptop, saya dan laptop, itu aja. Mau buat apa gitu kan? Jadi saya menjalani scalping waktu itu selama 2 tahun, dan ini saya menyadari inilah problem kita yang pertama. Lalu untuk scalping ini bisa berjalan secara optimal, kita butuh faktor pendukung. Apa aja sih faktor pendukungnya sekarang? Pertama, ini eksekusinya tuh harus cepat. Iya kan? Karena kalau eksekusinya nggak cepat, kita klik harganya keburu lari kan nggak lucu. Iya dong. Kedua, kita butuhnya kan yang spreadnya kecil. Bener dong? Karena poinnya pendek-pendek. Karena pendek-pendek. Ya kan? Ketiga, kita juga butuh yang komisinya kecil. Ya kan? Kalau bisa yang tanpa komisi. Ya kan? Disinilah muncul problem yang kedua. Ya kan? Yang bahkan jauh lebih besar. Kalau modelnya kayak saya dulu, jam 9 sampai jam 12 malam, sampai jam 1 malam, itu berapa banyak? Impact-nya bagi kita yang scalping, itu impact-nya apa-apa aja.